Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya ini Wahyu wabarakatuh. ya walau dengan keadaan sinyal yang beda-beda di masing-masing tempat, yang mudah-mudahan ini lancar. Baiklah, saya akan memperlihatkan sedikit ya mengenai kita diskusi aja ya, diskusi aja, lepas aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh nanti diketik atau di interupsi lah gitu ya. Bu, saya ada pertanyaan kayak gitu aja gitu kan. Jelas nih diskusi santai aja. Ini secara singkat kemarin kita udah masukin ya Bapak Ibu ya. Summary-nya. Ini tujuannya biar biar fokus ya. Semuanya bisa lihat Bapak Ibu atau di Nah, HP Bapak Ibu juga ada udah download ya. Yang pertama itu di sini kita lihat keikutsertaan CPNS ya. Di sini kita bisa ngelihat bahwasannya sekitar 26% itu belum pernah ikut. Karena masih ada mahasiswa aktif gitu ya. Seperti Raini dan ada beberapa lagi yang lain. Terus juga nih ada yang pernah satu kali ikut, ada yang dua kali dan 15% itu ada tiga kali. Terus yang kedua, nah di sini kita udah nampak fokusnya nih Bapak Ibu semua. Itu 68% itu gagalnya di SKD. Ya, ini ada mungkin nanti kontributor kita bisa menjelaskan trik-triknya gimana agar SKB-nya lewat gitu ya. Uh, yang SKB ya, berarti mungkin kebanyakan nanti kita lebih banyak bahas di SKD. Memang di SKD ini yang paling paling rentan ya. Artinya itu banyak yang lulus SKD tapi tidak terpanggil untuk wawancara SKB. Nah, apa tipsnya nanti? Terus yang ketiga, nah di sini juga dilihat yang ingin didiskusikan malam ini itu yang pertama tips belajar SKD. Apa tipsnya? Apa triknya? Karena SKD ini dari BKN semuanya. Ini Kementerian Pemko Pemda ini berlepas tangan dari SKD. Ini dari kementerian. Terus juga manajemen waktu ketika ujian SKD. Yang kedua, yang ketiga tips mengerjakan SKD dengan cepat. Sedangkan untuk poin 4, 5, 6 ini terkait SKB ya. Psikotes, praktek kerja dan interview. Terus yang berikutnya topik yang ingin di request lagi yang lain itu bagaimana kita memahami jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Ini itu aja ya. Poin kelima, ini yang disampaikan oleh peserta, kira-kira apa yang membuat mereka akan merasa gagal gitu ketika ujian ya. Ini bisa kita lihat yang pertama itu kurangnya persiapan, nomor satu ya. Nomor dua gugup ketika ujian, kurang percaya diri dan tidak mengetahui satuan kerja. Terus juga yang terakhir itu waktu belajar kurang, tidak update info dan tidak mengikuti tidak mengetahui instansinya dan ada sifat pesimis ya. Terus ya poin keenam ada lagi tambahan ya, kayak misalnya ini gimana permasalahan ya, gimana kalau misalnya dia udah masuk ke sebuah satuan kerjanya itu ternyata yang ikut tuh ratusan ribuan, nah, gimana tuh masalahnya itu. Ya, sedangkan yang terima cuma satu gitu ya. Terus yang kedua nih ada juga ada pertanyaan yang pernah ikut CPNS tahun 2010 ya. Nah, ini ujiannya masih pakai kertas nih jauh-jauh berbeda sekali. Jangankan tahun 2010, pas zaman Ibu Citra dan Ibu Rusda aja 2018 itu udah beda dengan kita. Jauh beda, Bu. Tahun besok 2021 lebih gila lagi, lebih beda lagi gitu. Artinya itu ada beberapa hal yang masih sama, tetapi ada pembaharuan-pembaharuan yang lebih ya tentunya lebih susah ya, lebih rumit ya. Terus yang terakhir, nah ini juga ada pertanyaan, nah, ini masalah pertanyaannya, mana lebih efektif bahas buku atau tes online? Sekarang saya lihat juga ada les-les gitu Bu, les-les CPNS. Terus yang kedua, ini juga ada nilai TKP ya, dia gagal di TKP. Nah, apa tipsnya? Di ujian SKD itu ada tiga, ada TWK, TIU, dan TKP. Terus yang pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kiat menjawab soal TWK? Karena TWK ini sejarah ya, pengetahuan mengenai kewarganegaraan. Di SKB apa saja ujiannya nanti kita bahas. Nah, ini minim info gitu. Jadi sekarang yang kita masuk dulu ke, saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang
kalau dilihat dari beberapa pertanyaan, banyak yang kita fokus ke yang ini dulu, yang paling banyak diminta. SKD. Mungkin ini semuanya kira-kira bisa dengar Bapak Ibu? Bisa ya? Ini nanti takutnya Bisa Pak Rusdi. bisa ya, takutnya saya aja ngomong nanti nggak nyambung gitu ya. Ini terkait SKD dulu nih. Saya persilahkan dulu mungkin untuk Ibu Citra ya, Bu Citra ya, berbagi pengalaman gimana Ibu bisa lolos SKD. SKD ini nggak hanya lolos SKD tapi terpanggil gitu ya, masuk dalam 3 besar atau 6 besar gitu. Silakan Ibu Citra. Terima kasih Pak Rusdi. Dulu waktu tahun 2018 tes SKD. Waktu itu memang soalnya paling rumit ya, karena waktu itu ada P1, ada P2 ya. Kalau sekarang kan nggak ada lagi tuh P1, P2, P aja kan, P lulus atau P tidak lulus. Kalau dulu kan ada yang lulus passing grade, ada yang tidak lulus passing grade. Tapi karena banyak yang tidak lulus pada saat itu, jadinya passing grade itu diturunkan, akhirnya ada ranking. Kalau tidak ada di salah satu formasi itu lulus yang mencapai passing grade, maka itu akan dibuat ranking. Jadi kebetulan waktu Ibu ikut SKD formasi manajemen strategi di IAIN Batu Sangkar. Kemudian pelamarnya karena mungkin S2 ya, kalau S2 itu lebih sedikit mungkin lawannya, jadi cuma 11 orang. Tapi kalau misalnya kita S1 itu biasanya ribuan dan ratusan ya gitu. Jadi kalau itu cuma 11 orang yang ikut tes administrasi itu 12 orang, ternyata tidak lulus 1 orang, jadi akhirnya kami ber-11. Jadi waktu ikut SKD itu di UNP, memang untuk menuju ruangan SKD-nya itu saja memerlukan energi kan, lewat sini melalui beberapa tahap. Jadi memang fisik juga harus untuk mempersiapkan SKD itu fisik memang harus dijaga. Kemudian untuk soalnya sendiri itu ada jumlah 100 ya. Sekarang ini masih 100 sudah Bu Rusdi. Iya, 100 soal dalam 90 menit, Bu. Ya, dalam 90 menit kan, berarti satu soal itu tidak sampai, ya cuman tidak sampai 1 menit ya? Iya, tidak sampai. Berarti cuman ya, jadi kita memang harus cepat, tidak boleh terpaku hanya pada satu soal. Untuk ini, soal-soal yang kita jawab itu memang waktu itu saya memang membahas soal-soal dari buku yang dijual di pasaran. Kebetulan waktu itu belinya di tempat si Redi. Mana sih ada si Redi sih? Si Redi. Dia kan toko bukunya di apa? Di Aur. Di Aur. Ya, di Aur ya. Jadi waktu itu bahas soal di situ, kemudian ikut juga tes online. Tes online. Memang waktu tes itu memang ada soalnya yang keluar di situ. Jadi pas ada soal itu keluar di tas pertanyaan itu, tas pertanyaan pas SKD, jadi tidak perlu lagi baca soal, langsung jawab. Jadi terkendalanya waktu itu di TKP itu. TKP itu soalnya panjang-panjang, dan meragukan. Nah itu kan, itu ada poinnya kan, ada yang 5, 4, ada poinnya dari 5 ya, 5, 4, 3, 2, 1 ya, yang untuk SKD itu. Jadi memang passing grade karena kurang beberapa poin TKP. Karena waktu itu setelah selesai ada yang diulang lagi, diubah jawabannya. Ternyata tinggal kita mengubah itu menurunkan nilai. Jadi kena di TKP kurang beberapa poin. Jadi waktu itu mungkin tidak lulus atau bagaimana.
Kemudian soal-soalnya itu ada gambar ya kan, terus psikotes ya Pak. TIU itu Gambar, gambar, ada Bu. tulisan gitu, terus nih gambar, kemudian waktu itu ada kewarganegaraan, ya kan? Iya. Kemudian ada sejarah kerajaan-kerajaan Indonesia gitu. Yang waktu itu yang paling banyak itu ya di TKP. Jadi untuk memahami soal itu, memang kita harus jawabannya itu idealnya seperti apa, begitu kan? Jawaban ideal gitu. Jadi supaya mungkin menurut kita ini, tapi ternyata jawaban yang ideal itu bukan yang jawaban kita. Ya. Jadi mungkin perlu banyak latihan, karena kita nggak tahu kan apa saja soal yang keluar, nggak ada clue-cluenya kan, apa saja yang keluar kira-kira gitu. Jadi memang harus banyak berlatih, memang harus banyak membahas soal, kalau menurut saya gitu. Nah, Oke. itu mungkin untuk memotivasi. Kita ya SKD aja dulu Pak Rusdi. Kayaknya SKD dulu, Bu. Kayak misalnya kita tuntaskan SKD SKD dulu. dulu gitu kan. Kayaknya SKD yang paling banyak ini. Ya, SKD ya. Waktu itu ya karena di SKD itu memang manajemen waktu. Jadi kalau misalnya ragu, lanjutkan dulu. Karena kalau terpaku pada satu soal, maka itu akan membuat waktunya lebih banyak termakan. Jadi tidak semuanya nanti terjawab. Jadi manajemen waktu itu sangat penting. Jadi kalau misalnya ragu, langsung next dulu. Baru nanti kalau ada sisa waktu, kita kembali lagi. Kira-kira setelah itu dulu, Pak Rusdi, mungkin kontributor lain ingin menambahkan? Mungkin berikutnya kita coba dari Bu Ratih dulu ya. Bu Ratih juga. Coba? Bu Ratih ya, ini 2019 nih yang baru nih Bu. Dan 2018 memang banyak drama Bu. Saya dengar tuh. Iya. Oke, silakan Bu Ratih. Di mute dulu. Gendong anak ini. Oh, sangat enak. Iya, iya. Apa-apa, Bu. Santai aja, Bu. Jadi dia tidur. Kalau ditaruh dia nangis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya saya pengen tahu dulu juga kontributor yang lain itu Bu Citra di Yayasan Sangkar ya Bu, ya berarti sekarang Bu ya? Ya, di Yayasan Sangkar. Terus siapa lagi Bang? Pak Fauzan di Pemko Bukit Tinggi. Oh, Pak Fauzan. Ya. Kalau Ibu Rusda kayaknya ini Bu agak berhalangan sakit. Cuman join aja dulu, nanti diminta. Lalu sama ini ya, di dalam ini manggil ini Pak Rusdi ya. Tapi sebenarnya sama Pak Rusdi biasanya manggilnya Abang. Karena sebelumnya kita kenalnya itu di satu organisasi waktu udah apa kita ada panggil Pak ya, udah Pak Rusdi. Oke, SKD, TKP udah diceritakan, cuma memang itu bisa dikatakan sulit. Terus ada tahun yang sebelumnya di view-nya, di intelijensinya yang sulit gitu. Nah, untuk 2019 kemarin itu sulit, view-nya juga tidak begitu lah gitu, nggak separah hitung-hitungannya nggak begitu, dan TKP-nya juga lebih enteng lah ibaratnya gitu, soalnya nggak panjang. Kalau Bu Citra mungkin baca soalnya yang susah, apalagi lama gitu kan, apalagi milih jawabannya gitu. Nah, kalau pengalaman Ratih sendiri mengikuti tes SKD, memang dari Ratih sendiri untuk mengalokasikan waktu untuk belajar itu sulit ya, karena punya anak pertama, terus kedua juga mobilitas kerjanya lumayan karena Ratih tinggal di Bukit Tinggi, terus juga mengajar di UNAN Padang dan juga mengajar di UNAN Payakumbuh.
Jadi tiap minggu itu kayak bolak-balik gitu. Jadi akhirnya untuk persiapan tes SKD memang nanti memutuskan untuk ikut bimbel. Nah, kenapa? Karena di situ kayak membutuhkan waktu khusus buat belajar gitu, dan juga butuh environment atau lingkungan yang mendukung biar semangat gitu di situ. Nah, jadi ikut bimbelnya itu di Padang, jadi manfaatkan Sabtu Minggu, izin sama suami untuk Sabtu Minggu manfaatkan untuk belajar gitu. Nah, sebenarnya sih kelebihannya ikut bimbel atau enggak, sebenarnya sih balik lagi ke diri kita sendiri. Sebenarnya intinya kan belajar itu fokus dan serius gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah kemarin di tempat bimbel itu environment-nya, lingkungannya sangat mendukung gitu kan. Kalau melihat teman-teman semangat belajar, kita jadi ikutan semangat belajar juga. Dan juga lebih memudahkan untuk mendapatkan akses informasi di situ. Apalagi kan setiap setiap tes itu kan memiliki ada perbedaan-perbedaan pelaksanaannya, perbedaan-perbedaan apa gitu yang kalau kita mencari informasi sendiri mungkin terlewatkan atau kadang nggak sempat mencari informasi sendiri. Jadi kalau di sana kumpul sama teman-teman lain bisa sharing-sharing juga gitu. Tapi selain di bimbel ya tetap mengalokasikan waktu belajarnya sendiri, karena bimbel itu sih sebenarnya lebih ke mendukung saja gitu kan, kayak alokasi belajar yang sesungguhnya itu memang balik diri sendiri. Jadi kalau nanti pengalamannya itu kayak dari sejak mendaftar CPNS pemberkasan, dari situ mulai start untuk nyicil belajar selain belajar di bimbel. Minimal satu hari itu adalah sekitar 20-30 soal gitu. Apapun itu gitu. Dari sumbernya, misalnya dari YouTube kan banyak yang mau upload video-video belajar gitu. Kadang apalagi nanti kalau dari perjalanan Bukit Tinggi ke Padang gitu kan kayak 3 jam itu kayak nggak ngapa-ngapain, kayaknya sisi aja. Jadi biar gampang buat belajarnya udah lihat YouTube gitu. Terus diulang-ulang sampai paham gitu. Terus nah kalau nanti sebenarnya kelemahan sendiri di SKD itu di wawasan kebangsaan ya, di TWK, karena memang dari kecil tuh kayak yang belajar sejarah itu bosan, terus pokoknya kurang tertarik lah untuk belajar sejarah gitu. Sampai akhirnya memikirkan strategi apa biar bisa lulus TWK. Nah, alhamdulillah lulus TWK, dan ini karena di 2019 TWK-nya itu passing grade-nya diturunkan jadi 65. Iya, sebelumnya kalau nggak salah di 2018 berapa Ibu Citra, 70-an gitu Bu, 75. Iya ya. Nah, alhamdulillah di 2019 diturunkan TWK-nya jadi 65 dan lulus passing grade, dapatnya 65 itu. Alhamdulillah di situ. Sekarang udah berapa kali ikut CPNS, momoknya di TWK itu gitu. Memang karena tahu kelemahannya di sana, fokus di TWK benar-benar kayak mempelajari sejarah itu dari zaman bahla sampai sekarang gitu, benar-benar dihafal, diingat. Terus Pancasila itu nggak cuma dihafal, tapi interpretasinya itu soalnya kan nggak hanya menekan yang mencerminkan sila kedua itu kadang dibahasakan dengan kalimat-kalimat dan contoh-contoh yang yang kita harus melogikakan ini maksudnya ke Pancasila berapa gitu. Untuk ini sebenarnya lebih kayak membiasakan membahas soal ya, Bu Citra aja tadi sampaikan, karena membahas soal online ternyata muncul pas di ujian ya udah tinggal langsung jawab gitu. Tapi tetap hati-hati juga Bu Citra ya, kadang soalnya sama gitu mirip tapi angkanya dirubah sedikit atau apa gitu. Kalau Piu sih memang harus dicicil belajarnya kalau menurut Ati, karena memang background kan beda-beda ya. Ada yang lebih suka lebih gampang menghafal, jadi TWK-nya itu bisa menguasai. Nah kalau TKP, memang TKP ini kita nggak pernah tahu gitu jawaban yang
benarnya itu yang mana. Kalau TKP kan lebih kayak memilih poin tertingginya itu di mana jawabannya gitu. Karena semua jawaban sebenarnya benar, tapi poin tertingginya itu di mana, dan kita harus mendapatkan poin tertinggi dari setiap soal itu biar lulus TKP gitu. Nah, kalau ini agak susah sebenarnya gimana biar bisa lulus TKP. Tapi kalau saran Rati sih, kalau misalnya udah jawab, udah punya jawaban yang paling mendekati diri sendiri, tapi apa ibaratnya ya kalau jujur banget bisa ini kan, saya ditanya apakah kamu pernah ketika ujian pernah mencontek gitu kan, misalnya ada pertanyaan kayak gitu. Kalau kita jawab jujur ya jelas kita akan, ya saya pernah gitu kan, kita pilih itu ya pasti akan dapat poinnya 1 gitu. Ya sebenarnya berpandai-pandai lah memilih jawaban yang terbaik gitu, meskipun mungkin kadang itu bertolak belakang sama diri kita ya. Kalau menurut saya ya TKP seperti itu ya. Alhamdulillah untuk SKD 2019 kemarin dari 17 peserta dapat nomor 1, dan nilainya memang rendah di TWK, maksudnya rendah karena pas lulus passing grade, tapi didukung nilai di TIU dan TKP gitu. Tapi beda nilai dengan peserta nomor 2 cuma 3 angka. Itu was-was juga tuh. Alhamdulillah lulus, tapi SKB-nya khawatir juga sama saingan yang di bawahnya. Kayak gitu ya Bang? Ya. Gitu dulu. Oke, terima kasih Bu Rati. Mungkin selanjutnya kepada Bapak Fauzan, silahkan diceritakan pengalaman SKD kemarin, atau ada tips atau yang mau di-sharing dengan peserta, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Kusdi, Ibu Dian, dosen STI. Kalau untuk dan ibu-ibu yang lainnya, izin ya. Kalau untuk pengalaman CPNS, kalau saya sendiri itu saya juga pernah ikut CPNS 2017 waktu itu, waktu tamat kuliah juga 2016, habis itu 2017 ikut CPNS 2017. Itu mungkin nggak terlalu fokus, cuma sampai ADM dan ikut SKD-nya itu kan di Jakarta. Jadi karena baru-baru tamat itu nggak, ya fokusnya yang ke lain aja, jadi nggak fokus 2017. 2018 juga ikut CPNS itu di Pemkab Solo. Kalau dari hasil dari tesnya itu mungkin tinggal satu soal lagi di TIU. Karena passing grade waktu itu TIU 105 ya, nggak salah, lupa itu. Tinggal satu soal lagi itu. Soalnya yang lain nggak sampai, yang orang lain itu nggak sampai passing grade waktu 2018. Kalau 2019 yang terakhir itu, kalau untuk tes awalnya itu SKD itu lebih tinggi TIU, karena dari sebelumnya itu kan pelajaran dari TIU apa kekurang dari kemarin, itu lebih fokusnya ke TIU. Alhamdulillah TIU-nya tinggi, TKP-nya rendah, jadinya pas-pasan jadinya. Waktu 2018 itu TKP-nya tinggi. Jadi kalau menurut Fauzan 2019 itu mungkin pendaftaran di Pemko Bukit Tinggi, jumlah yang mendaftar itu 17 orang, cuma 17 orang. Tetapi hasil dari ADM-nya itu sendiri gagal semua, sehingga Fauzan dan teman-teman yang lainnya tuh menyanggah, dan itu yang lolos itu cuma 4 orang, termasuk Fauzan 14 orang, dan hasil dari SKD-nya itu Fauzan di peringkat kedua. Alhamdulillah bisa membalap nomor 1. Kalau untuk pelajaran atau cara Fauzan untuk belajar itu, Fauzan belajar dari 2018 yang dulu apa kekurang Fauzan, ya Fauzan fokus ke TIU, alhamdulillah TIU tinggi, tetapi manajemen waktunya salah. Fauzan mengerjakan TIU dulu terlebih dahulu. TIU lebih Fauzan kerjain, fokus ke TIU.
habis itu Fauzan kerjakan itu kebangsaan, wawasan kebangsaan, Fauzan kerjain itu, yang terakhir baru Fauzan kerjain TKP. Akhirnya waktu pas TKP itu Fauzan mepet waktu. Jadi Fauzan cuma baca bentar sekilas oke, dan akhirnya pas-pas. Alhamdulillah itu nilainya pas-pasan, tapi nilai tinggi. Itu alhamdulillah ya Fauzan jadi peringkat 2 di situ. Jadi Fauzan belajarnya itu download semua materi-materi dari website, habis itu bergabung di semua Telegram. Masalahnya di semua Telegram orang lebih fokus belajar di Telegram. Apalagi ada namanya field report. Field report itu maksudnya field report itu maksudnya apabila orang yang sudah pernah tes. Kadang kan tes itu kan nggak semua waktu, misalnya dalam satu hari semua instansi ujian. Tapi misalnya ada instansi misalnya dari Aceh dulu udah pernah ujian, jadi ada yang kayak bocoran soalnya kayak gini. Jadi Fauzan mau belajar di situ, Fauzan searching misalnya soal tentang TBK tentang sejarah ini. Jadi Fauzan searching semua sejarah yang fokusnya ke situ. Di situ ya download semua soal 2017, 2018 soal SKD. Habis itu lebih fokusnya Fauzan ke Telegram sama tes-tes yang ada di Telegram. Misalnya fitur dari Telegram tuh ada kayak quiz-quiz tuh Pak. Jadi Fauzan lebih fokus ke situ. Habis itu buku-buku juga pernah Fauzan beli buku CPNS 2019 kemarin tuh. Ya kalau dari pengalaman itu aja ya Pak. Menang karena SKB. Alhamdulillah. Oke, mungkin nih saya sedikit juga ingin, ini tadi Bu Rusda juga izin, mungkin hanya bisa mendengar karena sedang demam, sakit ya. Saya juga mau cerita sedikit mengenai pengalaman saya. Saya cuman 1 kali ini ikut tes PNS. Dan ini batas umur terakhir loh Bu. Cuman ini yang pertama ikut dan ini di umur terakhir gitu kan. Jadi saya nggak bisa kayak Fauzan mungkin bisa belajar dari pengalaman gitu kan. Cuman yang ingin saya share di sini strateginya itu saya nggak ikut les bimbel CPNS karena waktu itu juga miskin informasi. Ini alhamdulillah Bu Ratih tadi udah share. Dan ini saya juga menyesal nih gitu. Tadi Fauzan cerita Telegram gitu. Saya nggak tahu Fauzan. Saya nggak pakai Telegram gitu. Nyesal saya gitu kan. Jadi ini juga buat dan Telegram saya baru join Telegram pas waktu pengumuman Bu, dan itu gila, informasi di Telegram itu lebih gila daripada informasi dimanapun gitu, bahkan lebih gila daripada YouTube karena dia lebih spesialisasi gitu. Dan ini sebuah tips buat teman-teman semua, kalau bisa langsung join ke Telegram, terutama Telegram satuan kerja yang kita inginkan. Kalau saya dulu tipsnya itu adalah saya itu tidak mau baca buku Bu. Kenapa? Karena baca buku itu melelahkan. Kalau saya ada dikasih sama Bu Rusda itu kakak saya, dikasih buku tapi nggak saya baca. Kadang-kadang baca buku itu dalam 1 jam itu cuma bisa ngebahas 20 soal. Jadi yang saya lakukan itu saya download seluruh materi pembahasan SKD di YouTube. Jadi di laptop saya itu ada ukurannya sekitar 30 sampai 50 giga. Jadi saya nggak mau, karena waktu itu saya juga sibuk gitu. Mungkin Bu Citra juga paham waktu itu ya, penyelesaian mutu gitu kan. Nah, jadi saya hanya nonton video aja gitu. Saya nggak ada ngebahas gitu. Saya hanya nonton video, itu aja saya ulang-ulang tiap malam. Nah, ini kalau strategi belajar saya download di YouTube. Saya tonton aja gitu. Terus yang kedua, saya selalu follow di YouTube. Saya kan jadi dosen Kemenak ya Bu ya. Dan itu di YouTube bertaburan itu. Seluruh institusi ada yang sharing gitu. Jadi karena saya ingin jadi dosen di Kemenak, saya follow orang yang udah lulus di Kemenak gitu. Jadi waktu itu saya dapat salah satu informasi yang paling bagus itu dari dosen UIN Malang. Bagus sekali Bu, lengkap, dia update terus itu. Dari Bu Citra saya juga minta, dari Bu Rusda juga. Jadi kalau teman-teman ingin lulus di satuan kerja tertentu, coba cek di YouTube. Ada nggak yang di satuan kerja yang sama kontributornya gitu? Mudah-mudahan ada. Karena nanti untuk ujian SKD dan SKB dia lebih detail itu menceritakan.
Nah, terus yang terakhir, strategi ujian SKD. Saya agak berbeda sedikit strategi saya. Saya kemarin waktu 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 briefing di IAIN Bukit Tinggi itu ada informasi yang mengatakan dari panitia tahun lalu ada yang keenakan dia kan soalnya kan TKP dulu. TWK dulu 30 soal. TIU 35, TWK 35, total 100 soal. Jadi kalau nggak salah ya Pak Ibu ya. Jadi kata panitia itu tahun kemarin hari sebelumnya, saya kalau salah itu ujian hari ke-6 atau hari ke-7 lupa. Itu hari sebelumnya itu ada yang keenakan ngerjain dari awal sehingga TKP-nya nggak dikerjakan. Jadi strategi saya adalah saya kerjakan 5 soal TWK, lalu saya lompat ke TIU, saya kerjakan 5. Lalu saya lompat lagi ke TKP, saya kerjakan 5. Jadi lompat-lompat gitu. 5 TWK dulu, lompat 5 TIU, lompat 5 TKP, lalu lompat lagi ke atas 5 TKP lagi, lalu 5 TIU lagi, 5 TKP gitu. Lompat-lompat terus gitu. Untuk menghindari, karena target SKD itu kita harus lulus passing grade dulu. Itu targetnya. Nah, jadi itu strategi saya. Dan ini salah satu saran saya. Ketika ujian TKP, kalau ketemu soal cerita, tinggalin. Apalagi ceritanya panjang, tinggalin Bu. Itu bacanya aja udah habis waktu 1 menit, 2 menit, tinggalin. Yang terakhir kerjain. Karena setelah saya lihat, kita hanya, kalau kita rata-ratakan, satu soal itu kita hanya boleh punya waktu 45 detik. Jadi kalau soalnya panjang, tinggalin. Apalagi TIU tuh banyak mencarinya yang panjang tuh, kayaknya kelihatan simpel, tapi dia lama gitu. Jadi satu lagi saran saya, yang terakhir ya Pak Ibu ya, usahakan setengah waktu itu udah selesai membahas sampai soal nomor 100. Misalnya kita ada 100 soal, waktu 90 menit. Ibu pastikan 45 detik Ibu udah selesai ngerjain semuanya. Sampai soal nomor 100. Jadi Ibu punya waktu setengahnya lagi untuk ngecek gitu. Dan kemarin tuh banyak yang nangis Bu gitu kan. Keenakan di TIU nih sebetulnya yang ini ya, yang bikin sakit hati itu TIU. Dia soal mencari nih. Oh kayaknya asik nih dapat, tapi jawabannya nggak ada gitu. Kayaknya asik nih gitu kan, tapi jawabannya nggak ketemu gitu kan. Jadi ya ada beberapa jawaban yang 10 detik udah dapat gitu. 10 detik udah dapat. Nah, itu kerjain. Jadi kalau misalnya panjang tinggalin. Ya, karena Ibu bermain dengan waktu gitu. Biarlah nanti berlebih waktu, misalnya soal 100 40 menit selesai semuanya, lalu sisanya Bapak Ibu bisa cek lagi. Itu lebih penting dari saya. Mungkin itu dari saya. Mungkin kita terima pertanyaan dari peserta, Bapak Ibu kontributor. Boleh silakan yang ingin duluan bertanya. Dan langsung ditanyakan maunya nanya ke siapa gitu. Ya, silakan Bu Rahmatika. Ya, terima kasih Pak Rusdi untuk kesempatannya. Mungkin saya sendiri akan bertanya untuk seluruh kontributor ya, karena pertanyaannya agak umum. Untuk pengalaman saya sendiri, saya sudah 3 kali ikut tes CPNS tahun 2017, 2018, dan 2019. Untuk tahun 2018 dan 2019 ini saya mendaftar di instansi pendidikan. Yang pertama di Universitas Negeri Padang, yang kedua di IAIN Batu Sangkar. Mungkin Bu Citra juga tahu atau ya Bu. Jadi kendala saya di sini untuk 2 pengalaman terakhir itu tidak masuk ranking. Jadi lulus passing grade tapi tidak masuk ranking. Jadi di ranking saya itu selalu tertahan di ranking 4 atau ranking 5. Di tahun 2018 itu saya ranking 4, sedangkan yang akan diambil 3 besar di tahun 2019 saya ranking 5 untuk passing grade-nya sendiri. Nah, jadi kendalanya mungkin kiat-kiat untuk meningkatkan poin di SKD-nya itu, Bapak dan Ibu.
kayaknya caranya seperti apa agar bisa melewati. Oke, silakan Bu Citra nih yang dulu nih. Harus di Ya, silakan Bu. mungkin beda-beda ya skor setiap instansi itu berbeda. Mungkin di satu instansi ini 300 sekian sudah ranking 1, 300 misalnya 350 itu ranking 1 ya kan, tapi ternyata di instansi lain 350 kan, karena pasti lulus nih kan. Iya. Nah, Iya, Bu. jadi ya mungkin mangcat itu kompetisinya kan di skor yang ya kan, misalnya kalau cutut dan juga harus setiap TWK apa itu harus ada passing grade-nya kan, harus lulus dari Iya. passing grade ya gitu. Jadi mungkin bisa dipakai trik Pak Rusdi tadi, misalnya kerjainnya sedikit-sedikit dulu ya Pak, 5 ya. Nah, jadi kita pastikan bahwa yang kita jawab itu benar. Itu walaupun 5 tapi benar ya gitu. Jadi ya apalagi yang paling poin itu yang paling tinggi itu di TKP. Jadi kayaknya TKP itu poinnya kalau misalnya kita bisa jawab yang poinnya tinggi, tentu bisa menaikkan skor kita. Mungkin Ibu Ratih bisa menambahkan. Terima kasih Bu jawabannya. Oke, Ibu Tika ya, Bu Rahmatika. Iya Bu. Kalau apa ya, ya tadi memang kalau masing-masing instansi, masing-masing formasi itu kita nggak pernah tahu siapa saingan kita kan. Terus juga mungkin kita bisa dapat informasi si A, si D ikut gitu masuk dalam formasi yang kita pilih. Ya kita ya memang harus seperti kayak mempersiapkan diri paling terbaik di antara yang terbaik gitu kan. Nah, mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi di antara yang lain. Kalau menurut Rati sih kayak yang harus tahu dulu kelebihannya kita tuh di mana gitu. Kalau Rati memang suka hitung-hitungan, jadi di TIU itu memang berusaha untuk bisa mendapatkan nilai tertinggi. TIU itu kan ada sub-sub materi-materi yang mungkin akan keluar seperti tes numerik, tes gambar-gambar. Nah itu yang kita pelajari, kita benar-benar menguasai. Karena Rati emang tipe orangnya kayak belajar banget gitu. Kalau Bang Pak Rusdi kayaknya nggak belajar, bisa lah ngerjainnya. Saya pemalas Bu. Nah, karena kalau udah tahu kelebihan kita, misalnya karena Rati suka hitung-hitungan, ya udah Rati benar berharap bisa di TIU itu menjadi penumpang paling utama nilai untuk bisa mendapatkan nilai tertinggi. Nah, tadi Rati kelemahan Rati kan di TWK, tapi Rati nggak mau kelemahan di TWK ini membuat gagal gitu kan dia. Jadi memang belajar prasejarah sampai sekarang itu memang dipelajari, bahkan menghafal undang-undang per ayat semuanya dicicil gitu, karena kebetulan memang 2019 kemarin rentang waktunya kan lumayan ya buat belajar gitu Bu. Ya terus juga tadi yang di tempat tadi siapa Pak namanya Pak? Fauzan Bu. Ya dari Pak Fauzan tadi itu ya, tadi Rati juga menyampaikan ya, Rati juga belajar dari berbagai sumber, dari Telegram juga. Di Telegram itu ada grup yang membahas tentang persiapan SKD. Nah menariknya mereka punya admin yang selalu mengingatkan kita hari Senin itu yang dibahas misalnya TIU, sub materinya apa gitu. Jadi kita fokus per sub materi itu. Hari Selasa misalnya yang dibahas TWK tentang Pancasila misalnya. Jadi sehari itu dari jam 12 malam sampai jam 12 malam besoknya bahas TWK. Terus Rabunya misalnya TKP. Terus hari Sabtu ada juga kayak campur aduk gitu, TWK misalnya jam pagi,
terus PIU siang, TKP malamnya gitu. Nah, setiap hari kayak gitu update terus di Telegram. Adminnya sangat membantu lah, dan juga ada juga kayak karena kan Telegram se-Indonesia gitu kan, jadi kita ketemu teman-teman yang kalau kita nggak ngerti, dia tahu jawabannya, dia tahu caranya, dia mau memberikan jawabannya gitu di Telegram itu. Terus untuk TKP, memang di TKP ini juga strategi memang harus mencari nilai poin jawaban tertinggi 5 atau 4, tapi untuk amannya kan 5 gitu ya, 4 atau 3, 2 itu kayak yang paling ya satu soal lah bisa boleh jawab yang poinnya 2 gitu, satu soal boleh lah jawab yang poinnya 3, itu dikejarnya Bu. Kalau boleh tahu Bu Tika backgroundnya apa Bu? Akuntansi. Akuntansi kayaknya PIU itu gampang lah kayaknya. Kalau PIU untuk mahasiswa akuntansi, karena kan udah dari zaman sekolah udah berhadapan sama angka-angka. Mungkin Bu Tika bisa kayak mengevaluasi diri, kelebihannya di mana, kelemahannya di mana. Oke, selanjutnya silakan pada Pak Fauzan. Iya, pertanyaan dari Ibu Rahmatika ya Bu ya. Kalau menurut Fauzan ya sendiri kan mungkin ya benar ya Bu ya, itu tergantung dari instansi yang kita pilih. Contoh saja Fauzan dengan nilai SKD Fauzan sekian dengan teman Fauzan yang hampir sama nilainya, tapi teman Fauzan tuh cuma ranking 4, jadi nggak masuk ke 3 besar. Fauzannya masuk di 2 besar, di Pemkot Bukit Tinggi. Fauzan nomor 2 dengan hampir sama nilai dengan teman Fauzan, itu nomor 2 Fauzan. Sedangkan yang teman Fauzan di Kota Solo itu ranking 4. Itu kan ya kalau Fauzan sendiri itu dia lebih fokus ke itu ya Bu, ke belajar di Telegram, habis itu buka-buka YouTube. Habis itu ya Fauzan lebih fokusnya itu ke field report Bu. Jadi misalnya field report yang membahas tentang ini, Fauzan gali terus Fauzan gali misalnya tentang sejarah 17 pas hari kemerdekaan itu menggali terus siapa baik, berarti Fauzan lebih fokusnya gitu aja Ibu. Lebih. Ya, terima kasih Pak. Kalau yang terakhir saya Bu Tika ya, ini saya buka Iya. ya. Bu Tika kan teman saya nih. Kalau Bu Tika di saat kemarin milih Bukit Tinggi, itu Bu Tika nomor urut 2 SKD. Nah, Bu Tika milih Batu Sangkar. Jadi tahun 2019 Bu Citra, Batu Sangkar, orang-orang pintar ngumpul ke Batu Sangkar semuanya. Yang nilai SKD tinggi ngumpul Batu Sangkar, yang Bukit Tinggi standar aja gitu. Jadi kalau saran saya satu aja Bu Tika. Bu Tika rajin-rajin aja ibadah. Karena ini nasib Bu, ini serius, kadang-kadang nasib bermain Bu. Saya nilai SKD saya nggak tinggi. Ya, nilai SKD saya 359 Bu. Dan saya nomor 3 di SKD. Teman saya nilai SKD-nya 390, tinggi sekali. Tetapi dia tidak terpanggil masuk SKB karena dia nanti itu strategi milih satuan kerja ya Bu ya. Strategi milih satuan kerja. Iya. Jangan mencari satuan kerja yang terlampau banyak peminat. Kayak Pak Fauzan ini berisiko juga nih gitu. Pemkot Bukit Tinggi itu rame itu peminatnya kan. Jadi artinya itu kalau kita memilih tapi kita nggak pernah tahu Bu, karena setiap tahun itu polanya berubah terus. Orang lari-lari kan. Makanya kalau saya pribadi sih harus sih. Kalau 2018 itu bisa ketahuan loh. Milih formasi ini jumlah orangnya berapa? 2018 itu bisa ketahuan. Yang 2019 itu nggak ada lagi. Jadi kelihatan tuh galaunya tuh di situ. Ya kalau dari saya bukannya pas kira-kira ya. Ya kalau dari saya Bentuk angka masih bisa diakses ya. Berapa pelamarnya masih bisa diakses. makanya dari saya Bukit Tinggi kayaknya enggak ya. Gak tahu juga Bu. Jadi kalau dari saya memang kalau saya pribadi Bu, saya itu aja itu Ibu ya, mungkin ya kalau sesuai agama kita masing-masing ya, rajin aja beribadah gitu kan, minta gitu kan, mudahan karena saya sering di DM Bu itu, mereka nggak terima gitu, saya nilai SKD saya rendah, saya masuk SKB gitu, sedangkan ada beberapa teman itu nilai SKD tinggi-tinggi
390, tetapi dia tidak masuk dalam ini. Kalau kalau saya sih lebih bicara itu masalah nasib gitu kan, Mbak. Jadi kita gunakan seluruh strategi, kita belajar semaksimal mungkin. Saya malam ini baru tahu Telegram gitu. Saya nyesal karena saya nggak ada belajar di Telegram. Makasih Pak Fauzan ya gitu. Saya nyesal nggak ada belajar di Telegram. Saya harap nih semua peserta join di Telegram semuanya. Mungkin itu dari saya untuk jawaban untuk Bu Ramatika. Mungkin kita boleh lanjut. Ya, terima kasih Ya. Pak Rusdi, terima kasih Bapak Ibu semua jawabannya. Pertanyaan- Sudah mulai tercerahkan juga. Pertanyaan kedua Mungkin silakan. yang paling penting itu juga doa orang tua ya Pak Rusdi. Ya. Ini juga Minta izin dulu. Kali betul. nih satu lagi buat peserta, coba buka di YouTube ya, ibadah-ibadah atau amalan-amalan supaya lulus PNS. Ada itu banyak tuh. Silahkan. Sesuai dengan agama masing-masing ada semuanya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, silahkan yang ingin bertanya. Ada Bu Dian, ada Bu Afni, ada Evelyn. Siapa yang mau bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rusdi sama ibu-ibu semuanya. Ani penasaran sih, Pak Fauzan tadi itu kuliahnya jurusannya apa ya? Pak Fauzan Oh, itu begini. jurusan kuliahnya apa? Oh gitu. Oh, saya sendiri tuh tamatan dari D3 Ekonomi, D3 Manajemen Pemasaran Universitas Andalas. Oh gitu. Iya. Kalau Ani sih memang kendalanya di ini di strategi pemilihan di tempat yang mau dipilih gitu di situ, karena waktu belajar sih ada setiap hari belajar, ada waktu senggang di kantor juga belajar. Nah tapi ketika lihat orang yang daftar udah ribuan, terus yang diterima cuma 1 orang 2 orang, itu udah benar-benar udah down gitu. Di situ udah mulai malas belajar, udah ada ya ini nggak bakalan lulus, bahkan sampai kita udah di tempat tes pun Ani masih mikir, oh, sekian ribu orang dan ini udah pasti nggak lulus nih. Udah nggak ada kepercayaan diri gitu. Jadi kasih dong solusinya, bapak-bapak dan ibu kontributor, gimana caranya supaya bisa lebih percaya diri. Padahal kayak di 2019 kemarin itu kalau diulang-ulang lagi setelah tes itu soal TIU-nya itu juga nggak terlalu sulit lah, bisa dibilang nggak terlalu sulit. Tapi karena udah down duluan, jadi ada yang sebenarnya bisa dijawab jadi udah nggak kejawab gitu. Gitu aja. Ini kayaknya Pak Fauzan lah yang dulu ya, karena kayaknya satu frekuensi dengan Bu Ani. Silakan Pak Fauzan. Kalau Enggak juga harus di Ani jurusan manajemen di STIE. Iya, nggak apa-apa. Kan untuk formasinya hampir mirip nih dengan Pak Fauzan kayaknya. Nah, Pak Fauzan dulu lah yang Kayaknya hampir mirip, makanya tadi Ani nanyain. ya, Pak Fauzan, karena untuk memang jurusan D3 dan S1 itu kompetitornya sangat banyak Pak Fauzan ya. Silakan Pak Fauzan. iya betul Pak. Kalau Fauzan sendiri ya waktu itu 2019 itu rencananya Fauzan dulu mengambil Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Padang Pariaman, sama Bukit Tinggi. Pertama minatnya ke Pasaman, mungkin Pasaman yang daftar dikit nih daftar, udah mulai cari berkas-berkas untuk Pasaman itu, udah lamaran kali di Pasaman. Pasaman kayaknya dikit masalahnya, kabupaten terpelosok, maaf pelosok itu. Habis itu Padang Pariaman, ambil Padang Pariaman kan ya, ambil Padang Pariaman. Mungkin bisa Padang Pariaman pas alokasi itu banyak dulunya, dibutuhkan tuh 14. Pikir juga 14 mungkin masih banyak itu, yang tambah banyak orang daftar kalau 14. Habis itu ambil Padang cuma 1 alokasi. Itu mikir juga kalau Padang itu kota, ya udahlah
daftar Bukit Tinggi aja, coba semoga tiket atau gimana itu kan di Bukit Tinggi daftar. Kan akhir dari semuanya kan pas 1 minggu sesudah penutupan pendaftaran administrasi kan dibuka ya Pak ya, jumlah total pelamar gitu ya. Dan ternyata itu pas aman jumlah pelamarnya 100 orang lebih. Dan Padang itu 50 orang. Padang Pariaman yang 14 alokasi itu sampai 200-an lebih itu. Sedangkan Bukit Tinggi itu pelamar cuma 17 orang. Itu mungkin ya kehokian ya, atau keberuntungan, itu berkat doa ayah, ibu, gitu aja sih. Anda mencari lokasi itu. Kalau 2018 itu yang di Bukit Tinggi itu memang rame. Tapi 2019 itu orang berpikiran mungkin 2018 itu Bukit Tinggi yang peminatnya banyak. Sedangkan 2019 tiba-tiba down tambah dikit. Orang berpikiran 2018 rame, 2019 itu rame. Ternyatanya dikit yang daftar. Jadi mungkin ya kehokian, habis itu doa, beruntungan sebetulnya. Itu aja ya Ibu Ani. Oke, selanjutnya Banyak cari peluang. siapa mau menambahkan? Bu Citra dulu lah ya. Silakan Bu Citra. Ya mungkin ya manajemen akuntansi itu adalah setiap misalnya perguruan tinggi memiliki fakultas ekonomi kan, jadi otomatis lulusan ekonomi itu banyak, manajemen, akuntansi. Jadi memang saingan kita itu memang ribuan ratusan dalam satu formasi. Jadi kalau ternyata dengar Pak Rusdi? Dengar Bu. Lanjut Bu. Mungkin memang harus berpikir positif dulu ya, ini jangan kalah sebelum tanding. Tahu dalam ribuan yang satu itu kita. Jadi sebagai nggak usah juga ya dilihat berapa sih saingan, kita fokus saja. Kalau kita udah milih satu kan nggak bisa kita ubah lagi kan, merubah instansi yang dilamar kan tidak bisa. Jadi memang kalau kita untuk memutuskan untuk memilih satu formasi, maka kita fokus untuk ujiannya saja. Nah, lihat setiap hari udah berapa nih saingan. Jadi itu akan membuat kita tidak percaya diri. Jadi lebih baik itu karena kita sudah memilih, kita fokus ke ujiannya, kita persiapan kita, fisik, kemudian kemudian mencari tips-tips bagaimana mengerjakan soal-soal gitu. Jadi kecuali kalau misalnya jurusan kita itu memang langka ya, misalnya apa gitu, jadi misalnya mereka cuma saingannya hanya beberapa. Tapi kalau misalnya kita anak ekonomi, memang kita harus punya saingan kita banyak. Ya, memang dulu waktu itu ikut dari D3 dulu tahun 2006 sama D3 Unan dulu lulus karena mau ratusan gitu kan. Ternyata sambil menunggu sambil bekerja, kemudian ambil S1 lulus 2009, kemudian tes lagi nggak lulus juga, kemudian kerja dulu di tempat lain. Setelah 2013 atau 2014 buka lagi PNS ikut. Kalau cat itu nggak salah dari 2014 awalnya kan, dulu kan masih ADP gitu kan, 2010 2014 baru cat. Jadi cat pertama itu di Lubuk Basung. Di Lubuk Basung itu dari sekian itu ternyata dari hari satu sesi itu ternyata nomor 19. Sedangkan yang diambil itu hanya yang nomor 1 gitu. Jadi tidak lulus lagi. S1 berarti rezekinya bukan di S1. Karena kuliah lagi 2015. S2 di
STIE Agus Salim. Nah, di sana kuliah 2015, lulus 2017. Nah, jadi ini Maret 2017 pertemukan PNS 2018, akhirnya masuk memilih IAIN Batu Sangkar. Ya, satu cuman yang akan diterima. Sedangkan dengan jurusan manajemen di IAIN Bukit itu ada dua orang yang akan diterima. IAIN Membonjol itu lebih banyak lagi manajemen jurusan manajemen yang akan diterima. Tapi kenapa akhirnya memilih Batu Sangkar yang cuma satu orang, cuman karena pertama dekat dari rumah, ya kan, karena sudah berkeluarga, kita milih sudah ditanyakan ke orang tua, ke suami ya, gimana pilihnya Bukit Tinggi, Padang atau Batu Sangkar. Ternyata orang tua menyarankan untuk Batu Sangkar. Mudah-mudahan yang satu itu kita, ya kan, yang satu orang itu ternyata kita. Gitu. Ya, alhamdulillah ternyata yang lulus waktu itu. Padahal di antara yang kami yang bersebelas itu ada 2 orang yang memang sudah jadi dosen IAIN Batu Sangkar. Nah, mungkin itu aja tipsnya Pak Lusdi. Mungkin ada yang menambahkan yang lain. Bu Ratih, silakan Bu Ratih. Gimana nih gitu kan? Kadang-kadang kita udah rame nih di SKD udah ratusan ribuan gitu kan. Apalagi kadang-kadang kita lihat kompetitor kita tuh kok kayaknya keren-keren ya gitu kan. Gimana supaya kita tetap semangat, nggak kehilangan motivasi gitu. Silakan Bu. Iya. Oke, sebelumnya Bu Ani backgroundnya manajemen ya? Ya, halo? S1 manajemen. S1 manajemen. Ya, kalau pengalaman David ikut CPNS ini lulus S1 2013 ikut, tapi kayak cuman sekedar ikut kan, baru lulus gitu. Ya, nggak dapat gitu kan. Terus lanjut S2, waktu S2 cuman karena nggak fokus kan, ya nggak lulus juga. Cuman waktu lulus S1 memang ikut formasi yang S1 memang kayak gitu, saingannya banyak gitu kan. Ratusan, bahkan ada sampai ribuan gitu. Terus S2, selesai S2. Nah, selesai S2 ini sempat juga berpikir apa ya, untuk menentukan formasi gitu, kira-kira mau lulusnya di mana gitu kan. Nah, 2019 kemarin untuk dosen, nanti kan backgroundnya ilmu ekonomi ya. Untuk dosen itu untuk ilmu ekonomi ada di UNAN 1, terus IAIN Batu Sangkar lumayan banyak dibuka gitu kan, tapi mintanya satu maksudnya yang diminta untuk ilmu ekonomi ada gitu, kemudian Bukit Tinggi juga. Nah, targetnya memang pengen lulus lah gitu tahun ini, nggak mau diulang lagi. Nah, sempat juga tertarik untuk memilih IAIN Batu Sangkar, apalagi sempat dapat informasi bahwa belum ada yang mengisi formasi itu gitu kan. Padahal kan 2019 akses untuk mendapatkan info bahwa sudah ada yang memilih Batu Sangkar atau belum kan nggak ketahuan di websitenya BKN, tapi dapat Japrian di Batu Sangkar kosong gitu, masih kosong gitu kan. Sempat tertarik juga untuk memilih Batu Sangkar. Karena untuk memilih ilmu ekonomi UNAN pun dari internal ekonomi UNAN pun nanti udah tahu siapa pesaing Ratih dan ya semua gitu kan. Dan akhirnya ya itu lagi ya. Kadang memang ketika memilih itu kita lebih kayak nanya suami, nanya orang tua, sebenarnya terus kata suami udah UNAN aja, kata orang tua UNAN aja gitu. Tapi kesempatannya kayaknya kecil, pesaingnya hebat-hebat gitu yang Ratih kenal. Kan ada pesaing Ratih itu baru menyelesaikan S3-nya beberapa bulan yang lalu. Tapi ketika melamar dia sedang S3 gitu kan. Tapi ya udah berarti pilih aja lah gitu. Tapi kalau strateginya ya kita nggak bisa ya menyampaikan seperti ini karena
memang hal tersebut di luar dugaan gitu kan, jumlah orang yang melamar itu di luar apa ya, kemampuan berpikir kita gitu. Kayak gitu ya Mbak Nia. Oke, terima kasih Bu Rati. Oke Bu Rati. Kalau dari saya terakhir, Ani, kalau saya selalu banyak nanya mahasiswa DM gitu kan. Kalau dari Abang Ani, Abang selalu bilang kayak gini gitu. Bahkan pas waktu interview, ya maksud itu kan IAIN Bukit Tinggi itu kan agredasinya udah mayoritas A ya Ani ya. Dan dia berharap dosen yang masuk itu dari kampus yang lebih ya agredasi A yang lebih peringkat yang lebih tinggi lah dari dia gitu. Sedangkan Ani tahu kan, Abang S1 sama S2 tamat di mana gitu kan. Akhirnya itu memang pas waktu itu interview agak sedih gitu kan. Kamu Bapak tamat S1 S2 di mana? Di sini. Tetapi sebetulnya waktu itu Abang diuntungkan dengan banyak pengalaman nih. Pengalaman banyak gitu kan. Jadi kalau untuk SKD, Abang hanya ingin selalu pesankan ke setiap mahasiswa gini, dia kan waktu belajarnya panjang nih. Mulai dari sekarang nih kan udah bisa belajar nih sampai nanti masukin arsip kan. Ani arsip lolos ya. Nah, alhamdulillah itu tuh udah bagus tuh Ani. Arsip udah lolos, udah bagus. Jadi gini, kalau dari Abang tipsnya gini aja nih. Jangan pernah ada sedikit keraguan dalam diri kita. Pokoknya kita harus percaya, ini bukan sombong ya, kita harus percaya, kita harus yakin itu Allah kasih kesempatan kita. Karena dengan keyakinan yang kuat, itu setiap hari itu kita semangat belajar. Tapi kalau setiap hari kita udah mulai pesimis lagi, kita nggak belajar. Kalau kita semangat, kita belajar, kita cari info di YouTube, kita cari info di Instagram, atau nanti tiba-tiba datang aja teman entah dari mana, sharing. Jadi semangat, ibarat kata Bu Citra, selalu berpikiran positif. Karena untuk tes PNS nih ada yang sampai 5 kali ikut tes, 6 kali, 7 kali, 8 kali gitu kan. Alhamdulillah akhirnya dapat gitu. Nah, jadi dan terus saya tadi setuju dengan kata Bu Citra dan Bu Rati. Tanya dulu ke suami. Ya kan? Kalau yang udah punya suami, tanya ke orang tua gitu kan. Karena kalau kita rajin berdoa segala macam, nanti suami sama orang tua itu kompak aja tuh milih satu tempat. Disupport terus sama mereka. Kalau kita disupport sama keluarga besar kita, nanti kita juga lebih lapang hatinya, lapang semuanya, kita lebih ringan belajar gitu. Jadi saya pengalaman, kalau kita lihat di YouTube, itu rata-rata yang lulus itu bukan yang nilai SKD paling tinggi. Bukan orang yang paling pintar. Silahkan Bapak Ibu lihat di YouTube tuh. Pengalaman-pengalaman orang yang lulus tes. Itu kebanyakan pesaingnya berat-berat. Tapi akhirnya dia yang lulus gitu. Pesaingnya hebat-hebat gitu. Tetapi yang lulus ini memang orangnya bekerja keras. Konstan belajar gitu kan. Kan ada pepatah yang mengatakan miracles always come after hard work gitu. Artinya itu keajaiban itu selalu datang setelah kita bekerja keras. Kita berusaha maksimal. Mungkin itu dari Abang nih. Gimana nih? Makasih ya Bang, makasih ibu-ibu semuanya. Satu lagi Bang, yang Pak Fauzan tadi tuh Ani juga baru tahu itu ada Telegram. Gini aja Ani. Telegram itu juga baru tahu. Ani, nanti Ani chat aja Pak Fauzan di grup WA kita. Ini ada ini Pak Fauzan. Iya. Nanti bisa chat lebih detail. Nanti bantu di-share di grup ya Pak Fauzan. Siap Ibu Ani, siap. Oke. Silakan selanjutnya. Soalnya Ani juga baru tahu. Iya, saya juga baru tahu. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Bu Dian. Mau tanya Ya, silakan Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya sudah diberikan kepada saya. Alhamdulillah sebenarnya saya udah 3 kali ikut CPNS ya. Cuma yang pertama itu saya 2012 saya pernah ikut Kemenkeu ya. Terus lagi bareng juga dengan Semen Padang, tapi lulus ADM aja, pas tes itunya nggak lulus ya. Terus yang kedua, yang terakhir yang ketiga ini 2019 ikut tes CPNS di IAIN Bukit Tinggi.
Ini sebenarnya peluangnya sangat besar sekali karena yang mendaftar cuma 7 orang ya, 7 orang. Itu untuk jurusan manajemen keuangan syariah ya. Sebenarnya besar sekali peluangnya untuk bisa lulus ya, tapi Allah berkehendak lain gitu ya. Pada saat selama proses belajar di rumah dan dapat pengalaman dari kakak-kakak senior sebelumnya seperti Ibu Citra ya. Sebenarnya yang paling susah itu adalah di soal TIU dan TWK ya. TKP itu nggak terlalu susah ya. Hanya pandai-pandai kita aja ke diri kita bagaimana untuk menjawab soal TKP. Akan tetapi setelah dipelajari ya, pinjam buku sama Bu Citra gitu ya, bahas-bahas soal dari online, ternyata yang selama ini saya pikirkan pada saat saya tes online itu TKP nilainya paling tinggi di atas 160 gitu ya. Ternyata pada saat ujian CPNS tahun lalu 2019 TKP lah yang poinnya kurang 4 poin. Sedangkan TIU dan TWK itu lebih dari rata-rata ya. Jadi kalau untuk passing rate saya sebenarnya udah lulus 322. Dan itu pun kalau mau di passing rate kan, kalau TKP-nya misalnya lulus gitu ya, itu masuk 3 besar gitu ya. Tapi nyatanya nggak lulus karena di TKP. Jadi memang nggak bisa kita sepelekan kalau yang awalnya kita menganggap TKP itu mudah, ternyata itu yang membuat kita tidak lulus ya. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana tips ya bagi kita ini yang mau ujian terkait dengan bagaimana cara menjawab TKP yang paling tepat itu bagaimana biar kita bisa dapat poinnya itu mungkin rank 3-5 poin yang tertinggi lah gitu ya. Yang kedua mungkin betul yang disampaikan oleh Bu Citra tadi, memanage waktu, dan itu pun yang saya yang kurang mungkin ya, karena setiap mau lanjut ke soal berikutnya itu saya kurang melihat waktu yang ada di depan layar ya, jadi saya fokus ke soal. Jadi itulah yang mungkin membuat saya lama membahas di TIU dan TWK saat ujian, sehingga TKP terkendalanya itu banyak soal yang tidak terjawab karena terlalu panjang sekali untuk soal TKP ya. Jadi mungkin itu kesalahan saya, kurang manage waktu mungkin, terus kurang tahu tips-tips yang bagaimana yang bisa membuat kita bisa manage waktu, soal-soal itu bisa terjawab dengan baik. Saja mungkin. Terus satu lagi kepada Bapak Fauzan, itu saya juga baru tahu ya sebenarnya, belajar melalui Telegram itu ya. Telegram saya selama ini mungkin gaptek juga atau gimana ya, nggak tahu informasi gitu ya. Terus kemarin tuh dapat juga informasi dari Pak Rusdi, dia belajar dari YouTube aja. Aduh, saya nggak kepikiran gitu, mungkin karena lagi hamil besar, terus nggak ada fokusnya hanya belajar dari buku aja gitu ya, terus tes online gitu aja. Ternyata dari Pak Rusdi dan Pak Fauzan kasih taunya, di grup Telegram itu bagus sekali untuk bahas-bahas soal. Dan saya baru tahu tadi gitu pas saat Pak Fauzan kasih tahu ke kita gitu ya. Terus gimana kita mendapatkan grup-grup ya untuk pembahasan soal untuk persiapan CPNS ini ya Pak Fauzan? Apakah ada tahunya dari mana gitu ya? Karena selama ini kan kita nggak fokus ke kita hanya fokus ke mungkin ke grup WA mungkin ya. Jadi Telegram ini gitu ya, nggak terlalu fokus, nggak download juga itu Telegram aplikasinya gitu. Ternyata itu sangat banyak membantu ya. Sebentar dulu. Ini pertanyaan Bu Dian agak banyak ya. Yang pertama itu mengenai gimana strategi menjawab ujian di SKD Bu Dian ya. Membagi waktu. Terus yang kedua, gimana Pak Fauzan memaksimalkan strategi di Telegram untuk belajar gitu. Mungkin untuk pertama kita silakan. Ada lagi yang tinggal, Bu?
enggak dapatkan info dari Telegram itu dari mana gitu. Mungkin Pak Fauzan silahkan sharing strategi Telegram ya Pak Fauzan ya. Silakan Pak. Oke. Tadi mau jawab pertanyaan Ibu yang pertama itu tentang TKP ya Bu ya. Iya. Iya TKP ya Bu ya. Kalau menurut Fauzan itu TKP Fauzan itu nilainya pas-pasan. Mungkin Fauzan tipsnya Fauzan kurang nggak tahu tipsnya gimana. Tapi yang Fauzan baca-baca itu di Telegram itu bagaimana jawabannya itu yang bagus atau dia bagus tapi tidak mencerminkan diri. Maksudnya gini Bu. Pertanyaan tuh bagus lah gitu maksudnya itu. Jadi bagus tapi tidak mencerminkan diri kita gitu aja Ibu. Tapi terus ada juga yang ngomen di Telegram itu cari aja jawaban yang panjang-panjang itu kayaknya betul. Tak betul nggak tahu Ibu ya. Kalau Fauzan dari TKP Fauzan nggak apa ya Ibu ya. Kalau dari tips cuman ya itulah pas TKP Fauzan nilai Fauzan pas-pasan. TKP passing grade kemarin berapa ya Pak? Pak? Iya Pak. Kemarin berapa Ibu? Lupa kemarin tuh. Jadi ya pas-pasan. Kalau dari Telegram sendiri, Fauzan kenal Telegram itu 2016 tamat kuliah itu Fauzan sudah download Telegram. Gunanya Telegram untuk Fauzan itu mencari pekerjaan dulunya Ibu. Misalnya ada pembukaan PLN, jadi gabung ke grup Telegram PLN itu seluruh Indonesia. Bagaimana kisi-kisi kisi-kisi masuk PLN. Tes-tes yang harus dihadapi oleh tes-tes yang untuk menghadapi ujian-ujian PLN kan banyak gitu Bu. Itu Fauzan udah gabung, BPJS udah Fauzan gabung. Habis itu waktu CPNS itu Fauzan cuma searching apa aja Bu di Telegram itu ada di searching misalnya grup CPNS 2018 itu akan muncul. Atau gini, kalau misalnya jabatan yang kita lamar, misalnya Ibu dosen manajemen, itu kan bikin dosen manajemen, itu seluruh Indonesia gabung seluruhnya dosen manajemen, memberikan kisi-kisi apa saja soal-soal yang akan keluar. Itu aja Ibu sih. Cuma kita searching saja itu. Di searching aja di itunya ya, di layar di Telegram ya. Di Telegram. Enggak ada grupnya Ibu. Oh gitu. Habis itu dicari aja grup Bu yang membernya paling rame itu ada tuh. Berarti selama ini Fauzan belajar tes itu dari Telegram itu langsung dari Telegram. Iya di Telegram. Misalnya Fauzan sekarang kan mendaftar di bagian pengelolaan bahan perencanaan. Jadi Fauzan bikin pengelolaan bahan perencanaan itu ada grupnya tersendiri. Jadi situ orang fokusnya ke situ. Kalau tesnya SKD mungkin ada tes SKD buat kan kalau untuk SKD yang Fauzan tahu itu kan SKD untuk SMA beda juga soalnya. SKD untuk D3 sama S1 sama S2 itu beda apanya Bu. Kesulitan ya gitu. Jadi Fauzan searching aja kalau untuk SKD itu SKD untuk D3. Jadi itu pembahasannya untuk S3 D3 gitu Ibu. Oh gitu. Iya gitu aja Ibu. Banyak Fauzan. Ibu sesama Ibu. Oke, tadi Bapak Ibu semua, Ibu Ratih ya izin karena ada tugas negara ya. Sama yang punya baby paham lah gitu ya. Oke, Bu Citra silakan diberikan ini untuk Ibu Dian. Bu Citra silakan. Kemudian Cici, cuman kayaknya udah lulus dari waktu itu. Waktu 2018 itu pas grade itu 143. Jadi waktu itu dapat nilai TKP itu 100. Ini jaringan bermasalah. Tadi ya. Ternyata nggak lulus TKP. Orang 7 poin. Tapi pas tahun 2018 itu memang beruntungnya mungkin di formasi itu kami ber-11 tidak ada yang lulus passing grade. Jadi karena tidak ada yang lulus passing grade maka diambillah 3 teratas yang
skornya paling tinggi untuk maju ke SKB. Alhamdulillah ternyata dapat nomor 2. Jadi jarak antara nomor satu cuma 1 poin. Dan jarak nomor 2 sama nomor 3 itu cuma 2 poin. Jadi memang dekat sekali jarak ininya. Dan kemudian pas di SKB lulusnya itu dengan yang peringkat 2 putaran peringkat 1 kan yang lulus cuma 0, sekian. Jadi tidak sampai 1 poin jaraknya lulus PNS dosen itu. Jadi memang rezekinya rezeki 0, itu mungkin dengan 0, itu ternyata kita lulus. Mungkin kalau orang lain mungkin jaraknya jauh kan, tapi kalau dosen pengalaman cuma 0, sekian. Jadi kalau kata Bu Rati tadi kan nilai yang paling ideal katanya. Mungkin itu bukan menggambarkan diri kita, tapi itulah jawaban yang paling ideal. Gitu. Ya. Dan mungkin kalau Pak Rusdi, bagaimana tipsnya? Kalau saya Bu, sebentar ya Bu ya, saya lagi WA Pak Fauzan, katanya passwordnya nggak masuk gitu kan. Nah, oke Bu, saya lanjut. Kalau saya tipsnya itu kemarin juga sedih Bu. Pas waktu pengumuman SKD, saya kan juga join di Telegram. Ada yang selisih nilainya itu cuma 0,5 Bu, tipis sekali. Dari terima 1. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Dian kayak misalnya kalau ya gimana ya? Kalau saya mikir Bu, betul kata Bu Ratih tadi itu. Jumlah soal yang kita pelajari itu akan mempengaruhi ketika kita ujian SKD. Jadi kalau bisa, saya juga nyesal Bu. Kenapa saya nggak gabung Telegram? Walaupun alhamdulillah sekarang lulus gitu kan, nyesal aja rasanya nggak maksimal gitu. Artinya itu, ini alhamdulillah nih Bu gitu. Kalau misalnya pemberkasan 2021 mulai bulan Agustus atau Juli lah tahun 2021, ibu-ibu bisa gabung dengan seluruh grup Telegram dari sekarang. Karena semakin banyak materi yang dipelajari. Saya tadi juga takjub dengan Fauzan ya Bu ya. Pak Fauzan tadi ya takjub gitu kan. Dia ikut seluruh Telegram gitu. Artinya itu apa? Tes SKD kan hampir sama semuanya. Sebetulnya tes SKD, tes SKB itu hampir sama semuanya gitu kan. Yang diuji gitu kan. Nah, jadi apapun, walaupun kita masuk ke satuan kerja yang bukan bidang kita, tapi kita bisa dapat ilmunya. Itu yang pertama mengenai belajar. Dan saya memang pakai strategi seperti itu, Bu. Pokoknya prinsip saya, kita punya 100 soal, waktu 90 menit. Usahakan dalam jangka waktu 40 menit itu udah selesai semuanya. Makanya strateginya itu Bapak Ibu, soal panjang lewatin aja. Kayak misalnya mencari TIU tuh jebakan itu. Raso-raso kadapek tapi tidak dapet gitu. Jebakan TIU gitu kan. Jadi artinya itu kalau misalnya yang gampang langsung kerjain. Nanti kalau panjang membahasnya bacanya lama tinggalin. Kadang-kadang nyesalnya gini Bu. Kita terjebak di satu soal, habis waktu 5 menit, 7 menit ternyata nggak dapat jawaban. Nanti kita keteteran di akhir-akhir. Jadi itu strateginya Bu Dian. Kalau saya strateginya kerjain dulu 1 sampai 5 TWK, lalu lompat soal nomor 31 sampai 36 soal TIU. Lalu lompat lagi soal nomor 71 sampai 75 soal TWK. Tapi dengan satu catatan, setiap soal tuh bikin perjanjian. Saya hanya satu soal itu cuma punya waktu 30 detik mengerjakannya. Sebetulnya di 3 detik pertama kita udah tahu nih, ini soal bisa langsung, misalnya gini, mungkin latihan Bapak Ibu ya. Jadi dalam 3 detik pertama kita tahu, ini soal ini butuh waktu berapa lama. Kalau terlalu lama tinggalin. Nanti sampai 100, nanti kan banyak bolong-bolong tuh. Nanti kalau bolong-bolong balik lagi naik ke atas. Kayak gitu aja terus Bapak Ibu. Jadi sehingga kita punya waktu 90 menit, kalau bisa kita masih tersisa waktu sekitar 20 menit itu untuk memperbaiki yang kosong-kosong. Karena
kalau kemarin pengalaman waktu ujian SKD itu saya punya 20 soal tembak jenggo itu. No clue, nggak ada clue sama sekali saya. Tembak jenggo aja. Asal kena aja gitu kan. Nah, tapi ada juga tipsnya nih gitu. Saya juga baca kemarin di YouTube. Gimana tips tembak jenggo? Ada juga nih tips tembak jenggo tuh. Supaya tembak jenggonya betul gitu kan. Karena betul 2-3 soal aja tuh naik tinggi ini kita kan, skor SKD kita. Jadi katanya gini, pas tembak jenggo itu kan ada 4-5 soal tuh, kita nggak ada clue sama sekali. Jadi katanya bacalah salawat katanya. Nah, bersalawatlah kita. Jadi soal itu baca salawat gitu. Saya ini. Katanya seperti itu ya, Bu ya. Makanya ya banyak sekali tipsnya di YouTube gitu. Gimana kita ketemu soal yang nggak jelas gitu. Mau tebak-tebakan gimana ada tekniknya. Rajin aja searching di YouTube gitu kan. Tapi saya jujur saya nyesal nggak gabung sama Telegram. Karena saya gabung Telegram setelah ujian SKB selesai. Itu saya nyesal karena info betul-betul bertebaran di sana gitu. Mungkin itu dari saya. Gimana Bu Dian? Oke, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak Bang Citra. Oke, ada Ya. ini Semangat pejuang CPNS 2021. Ya. ada pertanyaannya. Insya Allah usaha tidak mengkhianati. Semangat kalian. Ya, ini saya masih apa namanya? Masih chat sama Pak Fauzan. Pak Fauzan coba untuk masuk. Jika ada pertanyaan lain silahkan. Evelyn, dari tadi yang pertama silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Waktu tadi bagaimana Bang? Hah? Manage waktu tadi. Manage waktu. Karena kadang kita fokus ke soal tapi kita nggak ngelihat waktunya gitu kan karena Gini. mau nyelesain soal. Simple gitu. aja Ada Dan. kesalahannya. Simple aja. Ketika dia melihat sebuah soal 3 detik pertama, lihat soal itu, kita bisa tebak. Ini soal ini ngerjainnya berapa lama? Kalau misalnya TIU deret sederhana itu kan langsung dapat itu, kerjain. Tapi kalau misalnya kali tambah bagi panjang kurang tinggalin. Karena kita tahu ngerjain soal ini bakal 2 menit, 3 menit. Jadi ketika ujian itu usahakan kita ketika lihat soalnya di 2 detik, 3 detik pertama, oh ini sebentar ngerjainnya kerjain. Tapi oh ini lama tinggalin. Next, skip gitu aja. Pokoknya setiap soal targetkan mengerjakannya hanya 30 detik. Atau kurang. Nah, jangan larut dengan suasana. Silakan Evelyn. Lebih ke ini sih Pak. Sebentar Pak. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri sih Pak? Soalnya waktu tes CPNS 2019 kemarin itu saingannya teman alumni sendiri gitu Pak. Jadi kayak kepikiran nanti kalau dia yang lulus gimana, kalau saya yang kalah gimana gitu Pak. Itu aja sih Pak. Ya mungkin Bu Citra silahkan Bu. Ketemu teman dekat yang kayaknya lebih mantap gitu. Oh jadi teman dekat itu saingan gitu. Akhirnya siapa yang lulus? Dia Bu, temen itu yang lulus. Itu mungkin karena kurang pede nih ya. Jadi emang janjian satu formasi gitu. Enggak Bu, tipe daftar kan terus lihat ada namanya dia gitu. Enggak pernah komunikasi lagi, tiba-tiba ketemu lagi di SKD sama SKB. Itu ambilnya di mana? Di Asahan Bu, Sumatera Utara. Formasi? Peternakan. Oh, peternakan. Ya. Gitu ya, memang mungkin mungkin belum rezeki Evelyn waktu itu, mungkin sekarang dicoba lagi. Karena ibu aja baru lulus pada umur sama ya kayak Pak Rusdi udah hampir terakhir 34. Sedangkan yang lulus itu yang di sama satu angkatan itu kan umurnya kelahiran 90,
kelahiran 91, 92. Jadi memang rezeki mungkin beda-beda ya. Jadi mungkin kalau masih bisa untuknya usaha terus sampai lulus lah kalau bisa sebelum umurnya. Kalau PNS ini kan umur 35 ya. Ya, 35. Insyaallah sebelum itu lulus. Jadi nggak boleh, biarpun teman kan, ya tapi harus tetap semangat belajarnya. Tidak boleh teman kayaknya dia nih yang lulus, nanti kan udah sugesti diri sendiri kan bahwa dia yang akan lulus gitu. Ini pasti saya bisa nih gitu. Mungkin tahun depan dicoba lagi. Memang tamatan peternakan. Iya Bu, dia ternak. Dan anak ekonomi juga enggak ya? Jadi kemarin Evelyn gagalnya di SKD atau SKB? Di 2018 saya gagal di SKD Pak, karena waktu itu benar-benar nggak belajar sama sekali. Jadi kayak cuman buka buku, nggak apa ya salah-salahan lah gitu Pak. Di 2019 saya di SKD itu peringkat pertama, di SKB Itu udah lulus sebetulnya tuh, turun. Citra. Jadi ada AB. Terus gagalnya di mana? Gagalnya di SKB Pak, di 10 soal terakhir itu kayak benar-benar nggak tahu mau jawab apa. Jadi kayak soal itu sama yang saya pelajarin itu kayak bertolak gitu loh Pak. SKB-nya full chat, full komputer, Evelyn? Atau ada wawancara? Nggak ada Pak, jadi kan Pemkap ya Pak ya, jadi nggak ada wawancara, cuman CAT aja. Karena sebagian untuk karyawan Ibu, Pemkop, pemerintah kota, daerah itu, provinsi, itu dia chatnya itu full SKB-nya full chat, nggak ada wawancara sama praktek kerja. Ya jadi sebetulnya kalau menurut Bapak ya Evelyn ya, sebetulnya Evelyn udah setengah kakinya udah lulus karena SKD nomor 1 gitu kan. Cuman setidaknya SKB yang kemarin itu pengalamannya sangat besar sekali. Ya kan? Jadi yang lulus itu SKD nomor urut berapa, Evelyn? Nomor urut 3 Pak. Jadi sama kayak Pak Rusdi nih. Jadi sama tuh, saya nomor urut 3, saya salib nomor 1, nomor 2 Evelyn gitu ya. Mungkin betul juga kata Bu Citra. Mungkin ada sesuatu hal yang nggak kita pahami Evelyn ya. Tapi saya yakin 100% Evelyn pasti lulus. Cuman waktunya mungkin tidak sekarang. Kita kan nggak tahu juga ya rumus-rumusnya itu gitu ya. Terus coba gitu. Bahkan ada yang berapa kali Bu Citra, sampai 5 kali 6 kali ikut tes Bu Citra ya. Ya. Ini Pak Fauzan udah bisa masuk Pak Fauzan? Ya. Ini ada tadi pertanyaan dari Evelyn. Coba diulang lagi pertanyaan Evelyn, saya lupa. Itu Bang Fauzan. Iya, kali ya. Cara meningkatkan kepercayaan diri, soalnya saingan yang dihadapi itu temen sealumni sendiri gitu. Ini kalian itu di SKB ya. Salahnya Di SKB ya. Jadi gini Fauzan, Iya. Evelyn ini SKD nomor 1. Pas SKB yang nomor 3 di SKD yang nyalip nomor 1 gitu. Gimana pas waktu SKB itu kita mengeluarkan kemampuan terbaik lah gitu. Karena Evelyn sama Pak Fauzan nih, SKB-nya full chat juga kan? Iya, benar. Silakan Pak Fauzan. Tapi kalau di Fauzan sendiri itu SKB itu Fauzan sudah mendaftar di bagian pengelolaan bahan perencanaan. Sebelumnya kan Fauzan sudah bekerja di Pemko Bukit Tinggi juga, tapi sebagai honorer. Fauzan sudah bergelut tentang bagaimana itu pengelolaannya, bagaimana itu perencanaan. Misalnya gitu ya, Fauzan dulu bekerja di Dukcapil, bagaimana pengelolaan perencanaan di Dukcapil ke depannya.
Satpol PP bagaimana. Jadi Fauzan cuma pas belajar SKB itu cuma fokusnya ke gimana ya tentang pengalaman pekerjaan aja. Fauzan masalahnya memang Fauzan keseharian tentang bergelut tentang formasi yang Fauzan lamar itu, Pak. Jadi kalau tips mungkin pedalam tentang jabatan yang kita lamar. Masalahnya SKB itu lebih ke apa ya, ke tentang bagaimana kalau misalnya teknis, kalau Bapak kan dosen ya Pak ya, Ibu sebenarnya kan dosen. Kalau di Fauzan sendiri itu kalau SKB itu lebih ke jabatan yang kita lamar, pengelolaan bahan perencanaan, bagaimana pengelolaannya, bagaimana penyusunan SDG, bagaimana penyusunan KAK, bagaimana RPTJM, bagaimana itu. Jadi lebih fokusnya ke bidang kita masing-masing, Evelyn. Jadi ya fokus ke bidang kita aja. Ditambah lagi kan ada kisi-kisinya dari Permenpan ya. Kalau masalah tentang jabatan pelaksana, jabatan sama fungsional. Kalau pelaksanaan nanti mengacunya ke jabatan fungsional. Berarti Fauzan kan jabatan pengelola bahan perencanaan. Jadi fungsionalnya sebagai analis perencanaan. Kalau Evelyn berarti jabatan yang dilamar dulu apa, Evelyn? Pengelola kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, Bang. Berarti itu ada apanya? Ada tuh jurusan fungsionalnya, bawahannya pengelolaan itu. Jadi fokusnya yang dikeluarkan oleh Permenpan. Jadi fokusnya ke situ aja. Itu sih. Salah belajar sih, Bang. Kan salah belajar. Enggak gabung apa ya? Enggak gabung juga Telegram ya. Di situ Telegram juga ada tuh mah masalahnya mah. Ada grup tentang apa enggak? Tentang pengelolaan ini enggak ada pengelolaan ini mah. Jadi orang lagi sering share gitu grup tentang jabatan ini gitu. Ya. Juga Telegram. Sebenarnya tahu Telegram, Bang, cuman tuh nggak pikiran sampai sana pengen gabung. Jadi fokus selama ini belajar cuman via Instagram sama terus YouTube, terus Facebook juga, atau enggak tanya-tanya alumni peternakan karena sering komunikasi juga sama teman-teman peternakan, jadi ya tanya-tanya sama mereka aja sih. Cuman karena ini jabatannya agak langka, yang lamar juga sedikit, jadi ya begitulah hasilnya. Daftar di mana, Evelyn? Kalau boleh tahu? Kan Bang di Sumatera Utara. Kampung halaman. Iya, enggak. Jadi ini juga mungkin untuk silakan Bu Citra. Sehari-hari bekerja sekarang atau gimana? Mahasiswa belum bekerja. Tapi tamatan itu ya? Iya di SDY Kak. Ya. Tadi putus-putus apa ya? Ini masih kuliah Kak, dia TIE Kak, TIE Haji Agus Salim. Jadi Fauzan juga. Evelyn ini dulu Bu Citra kuliah di Universitas Diponegoro Semarang D3 Peternakan. Udah selesai D3 lalu nyambung lagi di S1 Manajemen STIE gitu. Fauzan juga. 2019. Itu Fauzan gabung. Iya, Fauzan sekarang ambil cuti, Bu. Karena itu kan masalahnya kalau misalnya dilanjut nanti harus dapat surat izin belajar dulu kan. Nanti kan sayang tamat S1 tapi nggak diakui itu. Diambil cuti dulu. Dapat surat izin lanjut ke STI lagi. Jadi saya mau nambahkan Evelyn satu. Kalau Kalau untuk Evelyn, Bapak mau nambahkan, kalau Fauzan kan kelebihannya kan dia udah ada praktek kerja di bidangnya gitu ya. Jadi di sebelumnya pegawai kontrak atau apa gitu ya. Kalau misalnya Evelyn nggak ada misalnya pengalaman, mungkin Evelyn bisa cari tahu, misalnya ada posisi yang tadi itu, siapa yang udah duduk di posisi itu. Coba search gitu ya. Nah, coba tanya gitu kan.
nggak masalah gitu kan. Bisa jadi dari kota lain di mana kecepatannya, terus kita minta tolong sama dia apa aja poin-poinnya. Kita gali terus menerus gitu ya dari awal gitu ya. Kalau misalnya memang jurusan langka itu tantangannya di situ, Evelyn. Ya kan, posisi langka, jurusan langka kita harus aktif. Jadi nanti karena pas ujian SKB walaupun itu ujian CAT bisa jadi pertanyaan sangat spesifik sekali gitu kan. Sedangkan kita nggak begitu memahami ininya detailnya gitu. Oke, Evelyn. Ya Pak, terima kasih Pak, Bu. Oke, mungkin masih ada pertanyaan atau gimana Bapak Ibu? Sekarang udah menunjukkan jam 9 lewat. Ya, mungkin bisa tanya-tanya temannya yang nulis itu, Philip. Oh ya. Temannya kan? Ya. Ini ada siapa lagi ya? Bu Tika, Bu Ani atau Dian? Bu Dian ada mau tambahan pertanyaan atau ada yang baru gabung? Rahmatil Mungkin Oh, ada Bu Tika dan Bu Dian nih. Kak Ada Dian. 2 pertanyaan. Oke, kita ke Bu Dian dulu nggak apa-apa, Bu Tika? Bu Dian dulu ya, Bu Tika ya. Silakan. Iya, silakan, Pak. Bu Dian. Iya. Ini menyambung ada beberapa orang teman mungkin yang menanyakan tentang bagaimana kita misalnya yang dibutuhkan itu adalah S1 ilmu ekonomi, ya, ijazah kita manajemen. Itu banyak juga yang menanya tuh Bang Rusdi, itu pilihannya yang mana itu yang bisa sesuai dengan ijazah kita gitu ya. Terus yang kedua sesuai dengan ijazah itu juga seperti saya yang backgroundnya magister manajemen SDM ya, tapi saya pilih di ilmu di manajemen S2 manajemen ya, tapi alhamdulillah itu lulus ya. Jadi strategi untuk memilih-milih yang sesuai dengan ijazah kita itu seperti apa ya Bang Rusdi? Misalnya ilmu manajemen, ada ilmu manajemen, ada S2 manajemen. Nah, itu strategi pemilihan untuk memasukkan kategori ijazah kita itu seperti apa? Oke, Bu Citra mungkin bisa jawab, Bu, gitu. Karena ada beberapa posisi, Bu, dia memperbolehkan banyak karakter lulusan di dalamnya gitu. Silakan Bu Citra. Ya betul Pak. Berdasarkan pengalaman dulu, kebetulan waktu pengumuman formasi itu bikin di formasi itu tertulis S1 manajemen strategi untuk lulusan S2 ilmu manajemen garis miring S2 manajemen gitu kan, garis miring apalagi tuh nah itu aja 2. Kebetulan kan tamatnya ilmu magister manajemen jurusan keuangan mikro. Kemudian kan SDM ya. Dia SDM kan? Iya. Kemudian manajemen keuangan mikro. Jadi setelah dibaca lagi ini masuk ilmu manajemen atau apa, setelah tanya mungkin ada di peraturan Kemenpan ada nggak Rusdi? Kalau tidaknya saja ini masuk ilmu manajemen kayaknya. kalau saya cenderung lihatnya seperti ini, Bu, karena saya kan satu angkatan dengan Bu Dian gitu kan. Misalnya waktu pengalaman kemarin kan Kak Dian kan ngambil manajemen keuangan syariah tuh. Ya kan? Kalau Abang kan ngambil manajemen murni gitu kan. Nah, yang manajemen saja ini kalau nggak salah itu ada 3 lulusan dia minta, ada manajemen SDM segala macam, sedangkan untuk Dian itu lebih banyak manajemen keuangan syariah, dia minta manajemen murni juga bisa, syariah juga bisa. Jadi sebetulnya kalau dilihat ya seperti yang cerita kita tadi itu, setiap tahun itu pola pergerakannya kita nggak tahu. Bisa jadi yang kita anggap yang tahun kemarin bisa jadi dia sepi, tiba-tiba tahun sekarang jadi ramai dia. Sama seperti dengan Bu Tika kemarin kita diskusi di WA ya. Semuanya akuntansi ngumpul ke Bukit Sangkar. Di Bukit Tinggi sedikit akuntansi. Ya kan? Jadi istilahnya Bu Dian apa namanya? Kalau saya menyarankan kalau misalnya ada beberapa satuan kerja
yang yang perlu yang cocok dengan ijazah kita, nanti ada kecenderungan, Bu. Ibu maunya kemana? Walaupun orang nyaranin masuk ke sini, tapi kalau kecenderungan nanti Bu Dian ke sana, ikut aja ke sana. Karena kadang dalam ujian CPNS nih ada semacam firasat yang kita nggak tahu kenapa firasat itu datang gitu. Betul sekali. Jadi Walaupun backgroundnya bukan ya, keuangan ya, tapi ngajar di STG aja manajemen ya. keuangan gitu Jadi ya. istilah itu teman-teman kita memberikan pendapat itu hanya untuk memperkaya wawasan. Tetapi bagaimana kita menjalani itu tergantung ada sebuah firasat atau apalah namanya saya nggak tahu juga gitu kan. Nah, nanti itu dan kalau bisa ya mungkin Ibu Dian juga bisa sholat hajat atau gimana nanti gitu ya. Nanti lebih mantap aja di sana gitu. Oke Bu Dian. Siap, siap. Tadi Ya, Bu Rahmatika ya, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Rusdi. Kalau saya pertanyaannya terkait masalah persiapan sebelum SKD, Pak. Jadi saya udah 3 kali ikut tes CPNS. Itu kan biasa sebelum SKD kita agak grogi sedikit ya, apalagi pada saat sampai di lokasi kita lihat banyak ya pesertanya. Biasanya kita kenalan juga nih antara satu peserta dengan peserta lain, terus kita dengar informasi juga, misalnya peserta yang A ini dia udah pernah ikut CPNS terus lulus sampai SKB segala macam lah pengalamannya yang ikut tes CPNS. Nah, terkadang situasi di tempat atau lokasi ujian ini membuat kita drop tiba-tiba gitu Pak Rusdi. Jadi sebenarnya dari rumah itu kita udah fit 100%, tapi pada saat di lokasi itu langsung down lihat situasi di sana. Nah, sehingga nanti pada saat kita mulai mengisi jawaban SKD itu agak berpengaruh sedikit. Di soal nomor 1 itu rasa kepercayaan diri kita udah mulai berkurang. Nah, itu cara mengatasinya gimana ya Pak Rusdi? Mungkin dari Bu Citra juga kalau ada tipsnya dari Pak Fauzan juga. Oh, ini menarik nih. Kita kasih kesempatan Pak Fauzan dulu deh gitu. Silakan Pak Fauzan. Berarti tips dari menghadapi lawan-lawan ya Bu ya. Itu ya. Bu. Iya. Aduh. Kalau di Jepang sendiri sih waktu 2019 itu Fauzan optimis itu Bu. 2019 yang kemarin Bu, optimis sekali. Masalahnya gini Bu, kalau di Fauzan sendiri itu kan alokasinya diambil cuma satu. Yang diambil cuma satu bagi umum. Jadi yang ikut tes itu kan berempat orang SKD. Jadi Fauzan itu baca-baca peraturan dari Kemenpan nomor berapa ya lupa. Jadi jurusan Fauzan D3 Ekonomi Manajemen. D3 Ekonomi Manajemen buka juga untuk disabilitas gitu kan. Disabilitas itu nggak ada yang daftar sama sekali. Jadi Fauzan baca peraturan dari Kemenpan RB itu apabila formasi khusus kosong dapat diisi oleh formasi umum. Makanya Fauzan optimis harus 50% bisa jadi CPNS, 50% harus bisa jadi CPNS. Makanya Fauzan itulah tips Fauzan, cuma optimis saja Ibu. Sama berempat. Oh iya. Jadi Fauzan mau iya Ibu? Enggak Pak, mau batuk sebentar. Optimis saja Ibu. Kalau belum sendiri. Oh iya, jadi untuk yang peraturan yang Pak Fauzan sampaikan itu saya juga baru tahu itu yang untuk formasi disabilitas kalau misalnya kosong bisa diisi dengan formasi umum, itu saya baru tahu juga, belum baca juga Pak. Kemenpan RB nomor berapa ya? Lupa Ibu. Itu masalahnya gitu, Fauzan kan di rankingnya kan nomor yang waktu SKD itu Fauzan ranking 2, SKB alhamdulillah Fauzan menjauhi yang ranking 1 kemarin, alhamdulillah diintegrasi semua Fauzan nomor 1. Yang teman sih keduanya teman, nomor 2, yang satu lagi nomor 3. Jadi yang Fauzan nomor 1 masuk ke instansi yang Fauzan pilih, dinas sosial. Yang kedua dia itu lulusnya P2L. Fauzan P1L gitu. P2 Fauzan P1 per L P garing L, sedangkan dia P garing L2. Jadi maksudnya mengisi formasi yang kosong di dinas yang lain gitu Ibu.
Jadi waktu SKD itu Fauzan optimis bisa 50% mah, 50% mah. Tapi Fauzan pernah bertanya ke BKPSDM yang di Bukit Tinggi, masalahnya kan Fauzan dinas di Bukit Tinggi juga. Ibu, itu kalau misalnya formasi yang ini kosong Bu, itu kemungkinan Fauzan bisa 50% ya Bu lulus CPNS ya. Nggak tahu juga, itu kan tergantung dari yang apa, dari pusat. Berdoa aja kalau iya. Jadi Fauzan fokusnya ke Kemenpan RB nomor berapa lupa Fauzan. Itu aja Pak. Times intinya. Ya, terima kasih Pak atas informasinya, itu informasi baru juga untuk saya sendiri. Iya Bu. Silakan Bu Citra. Ya, Bu Tika. Iya Bu. Mungkin kalau tipsnya kalau memang Bu Tika misalnya berpengaruh dengan omongan orang misalnya pas ujian, jadi kan nggak usah ngomong aja sama peserta lain gitu kan, karena bisa membuat mental jadi kepikiran kan. Ketika kita seperti itu, jadi kita nggak usah aja ngomong dulu. Nanti kalau udah selesai ujiannya baru ngomong. Ya, Tapi untuk dosennya kalau nanti untuk sekedar tambahan informasi, mungkin disiapkan juga mungkin sertifikat. Siapa tahu kan kita nanti lulus di SKB, berarti kan kita harus bersaing bersaing dalam micro teaching, bersaing di psikotes dan wawancara. Itu juga harus dipelajari juga, karena jadi micro teaching semua sertifikat keahlian itu diminta. Jadi kalau misalnya kompetitor kita tidak mempunyai sertifikat keahlian gitu kan, tentu peluang kita lebih besar. Terima kasih Pak Rusdi. Ya, kalau dari saya gini Bu ya, saya juga ngerasa itu Bu. Saya terlalu banyak nonton YouTube. Di YouTube itu juga banyak beredar info negatif. Contoh kayak misalnya gini, hati-hati, kalau nggak ini bisa gagal katanya kan. Itu secara nggak langsung tuh bisa menyerang psikologis kita. Yang kalau yang terbaru nih Bu Citra, misalnya hati-hati, kalau pemberkasan, kita kan lulus nih, kalau pemberkasan nggak lengkap bisa gagal macam-macam. Jadi artinya itu Bu, dalam ujian ini juga ada seninya Ibu memfilter seluruh arus informasi dan keadaan. Ada beberapa keadaan nanti kayak misalnya ujian SKD kan memang ramai kemarin ya Bu ya di Yayan Bukit Tinggi kan. Itu aja ngeliat orang seramai itu udah jatuh mental kita. Padahal beda formasi dengan kita kan. Tapi karena ramai kita udah jatuh mental sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya kita udah mengalami keadaan negatif itu kita langsung switching condition Bu. Langsung ubah kondisinya gitu kan. Jangan biarin itu terjadi, langsung berpositive thinking lagi gitu. Ini banyak sekali terjadi Bu gitu kan. Saya ngelihat kemarin, saya di YouTube Bu paling suka itu nonton video cerita orang yang lulus. Orang yang lulus itu rata-rata semuanya pesimis Bu, karena kompetitornya lebih unggul dan punya banyak kelebihan lah gitu. Tapi ada aja faktor X tertentu yang menyebabkan kok dia yang lulus gitu. Kenapa kompetitor kayak misalnya Bu Citra ya, udah dosen kontrak ya Bu Citra ya. Bisa Bu Citra lolos gitu. Jadi yang kita sebagai kalau misalnya kita merasa kita punya kelemahan, kekurangan, coba lihat apa keunikan kita. Kalau misalnya ada masuk pikiran negatif itu, gimana kita mengembalikan lagi keadaannya itu gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya. Terima kasih Pak Rusdi. Bu Dian? Evelyn? Atau gimana? Sekarang kita ngajar di mana? Iya Bu. Oh ya, Kita ngajar di mana sekarang? Di Universitas Terbuka Bu. Di UT. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Ini karena si Zoom udah ngasih warning nih, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Gimana kira-kira kalau misalnya masih ada mau kita diskusikan, mau pertanyaan lagi dari peserta, kita buka 1 kali ruangan lagi.
Tapi kalau misalnya karena udah jam 10 gitu ya, kalau misalnya ada kewajiban negara yang lain, Udah 10 ya. ada kewajiban negara yang lain atau gimana, atau misalnya di grup nanti juga bisa di request kalau misalnya ada tema-tema yang ingin di upgrade lagi, itu juga boleh. Karena kan kita mulainya udah jam 8 malam tadi gitu. Kalau saya sih nggak masalah Bu, kalau bapak-bapak kan merdeka aja ya Pak Fauzan ya. Kalau ibu-ibu nih gitu kan. Bagusnya gimana? Apakah kita buka satu room lagi atau kita mungkin Ya, mungkin karena ini tinggal kita bertujuh kan? Gimana? Kalau saya sih nggak masalah Bu. mungkin kita cari hari lain karena cuman yang itu hari ini Pak. Oke. Oke dari Bu Cit. Hari-hari Ya lain kita cari. lebih optimal. Mungkin pas hari lain coba lagi Pak. Tapi saya rasa tadi juga udah cukup menarik ya Bu ya, banyak info-info baru gitu, terutama dari Pak Fauzan. Ini sangat membuka pikiran Pak Fauzan ya. Dan karena kita nggak nyangka loh Pak ya, nggak nyangka gitu ya. Oke mungkin nanti kita langsung komunikasi di WA aja Bu ya. Terima kasih. Saya mohon tutup dulu meeting kita kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sama-sama. Rudi, Kak Citra, Sama-sama semuanya. ya, Fauzan.